Kita akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Semangat ya! Nah, jalan tol merupakan infrastruktur publik vital yang diatur oleh undang-undang dan mengganggu operasionalnya dapat dikenakan sanksi pidana. Artinya yang kita lawan ini bukan gubernur yang pro terhadap rakyat. Justru dengan mengambil keputusan di tengah-tengah itu berarti menandakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu pro terhadap rakyat. Tetapi gubernur konten hanya memikirkan perutnya sendiri. Kegiatan dari Kang Deddy Mulyadi yang selalu dikontenkan itu banyak sekali memberikan dampak-dampak yang positif. Nah, salah satunya adalah memberikan transparansi informasi publik kepada masyarakat. Boleh dicek, yang ada surat edaran. Datang ke kabupaten kota, suruh gusur tinggal pergi. Itu yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Di mana hebatnya Deddy? Hebatnya hanya di medsos. Kapan sampai Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat mau bantah asuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di channel Anak Bapak Aing. Nah, tadinya channel ini bernama KDM News Podcast gitu ya. Nah, karena banyak sekali yang mengatakan kami ini adalah buzzer, kami ini adalah termul, kami ini adalah kerjaannya nyebokin, ini podcast apaan gitu kan, kerjaannya nyebokin KDM gitu. Akhirnya kami rubahlah menjadi Anak Bapak Aing. Nah, ini lebih fleksibel, kemudian juga sudut pandangnya akan jauh lebih netral gitu ya. Nah, terus kemudian untuk hari ini kita akan membahas sebuah video yang cukup menarik gitu ya. Nah, cukup menariknya kenapa? Ada sebuah narasi gitu ya yang ketika orasi gitu di sebuah demo ya kan oleh Bapak ini nih. Nah, Bapak ini tuh mengatakan gitu, mengancam untuk menutup 11 pintu tol di Jawa Barat. Wah, ini sangat serius ya. Dan seperti apa sebenarnya dari perspektif hukum gitu tentang orasi yang melakukan ataupun mengajak orang untuk melakukan sebuah perbuatan pidana. Karena jelas sekali untuk menutup pintu tol itu atau menutup akses jalan umum itu adalah merupakan sebuah perbuatan pidana. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Artinya yang kita lawan ini bukan gubernur yang pro terhadap rakyat, tetapi gubernur konten hanya memikirkan perutnya sendiri. Boleh dicek, yang ada surat edaran. Datang ke kabupaten kota, suruh gusur tinggal pergi. Itu yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Di mana hebatnya Deddy? Banyak di medsos. Terus kita lakukan. Hebatnya di Sampai medsos. kapan? Sampai Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat mau bantah asuhan. Kita akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Oke, nah pertama kita akan mereaksi gitu ya masalah gubernur konten. Ini sering banget nih gitu ya orang-orang memframing gitu istilah gubernur konten itu dalam konotasi negatif. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah kemajuan yang bisa kita rasakan ya, salah satu faktor kemajuan gitu dari pejabat kita yang mau membuat transparansi dalam setiap kegiatannya. Ya jelas ya, jadi konten itu adalah bukan untuk sesuatu yang orang kan sering mengkaitkan dengan pencitraan lah gitu ya, dengan sesuatu yang ya kurang baik lah gitu ya. Akan tetapi padahal kalau kita melihat kegiatan dari Kang Deddy Mulyadi yang selalu dikontenkan, itu banyak sekali memberikan dampak-dampak yang positif. Nah, salah satunya adalah memberikan transparansi informasi publik kepada masyarakat. Jadi gubernur sedang apa, lagi di mana, lagi ngapain, apa yang dibicarakan, bagaimana kebijakan, bagaimana wacana ke depannya seperti apa, semua bisa kita lihat, bisa kita saksikan secara real time tanpa edit ataupun manipulasi. Oke lur ya. Nah, itu sangat penting dipahami bahwasanya istilah konten ini tidak negatif. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, dengan mengontenkan kegiatan beliau, ternyata ini bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan aliran fiskal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, tentu saja ini akan menambah aliran fiskal yang ada di Indonesia. Nah, kita bayangkan bukan sebaliknya gitu ya, fiskal yang ada di Indonesia ini kita buang-buang keluar dengan cara misalnya orang berjalan-jalan ke luar negeri, itu berarti membuang fiskal ke luar negeri. Kemudian dengan cara ikut game-game yang apa namanya itu
yang ujung-ujungnya uangnya masuk ke Kamboja, ya kan? Nah, itu adalah membuang-buang fiskal. Tapi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini malah terbalik. Beliau mengambil fiskal dari luar melalui konten-konten beliau. Dan masalah beliau ini katanya tadi Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang tidak pro terhadap rakyat. Nah, ini juga salah gitu ya Lur. Kenapa? Ya karena Kang Deddy Mulyadi itu justru dengan ya mengambil keputusan di tengah-tengah itu berarti menandakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap orang-orang tertentu atau organisasi tertentu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau posisi seperti Kang Deddy Mulyadi dengan kondisi situasi yang seperti saat ini sangat penting gitu loh. Kalau ini tidak dipertimbangkan dengan secara matang, maka ini berpotensi untuk hengkangnya para perusahaan-perusahaan. Dan terbukti banyak sekali kan sekarang PHK massal itu adalah tanda-tanda jika perusahaan itu sudah mulai kesusahan untuk melakukan aktivitas produksinya. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Nah, jadi dengan model orasi seperti ini sangat membuat suasana tidak kondusif. Ketika dia mengajak akan mengancam menutup 11 jalan tol di Jawa Barat. Nah, ini cukup serius Lur untuk kita bahas karena ternyata secara umum tindakan menutup pintu tol atau menghalangi akses jalan tol adalah melanggar hukum di Indonesia, oke? Nah, jalan tol merupakan infrastruktur publik vital yang diatur oleh undang-undang dan mengganggu operasionalnya dapat dikenakan sanksi pidana, oke? Clear ya, berarti perbuatan ini tidak dibenarkan. Jadi buat dulurku semua yang berprofesi sebagai buruh, tidak usah ikut-ikutan. Ya, karena ini ada sanksi pidananya. Ya, mungkin yang belum pada ngerti, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa jadi lebih mengerti. Mendingan kita bekerja secara baik saja, kemudian kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa, dan tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah, oke? Terus kemudian ini juga melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya, itu atau UU LLAJ. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan di ruang milik jalan, termasuk menghalangi akses keluar masuk tol. Oke, clear ya. Nah, berarti ini adalah melanggar. Jadi kalau sampai dilakukan, maka ini akan melanggar undang-undang dan sanksinya adalah pidana. Dan terakhir yang cukup mengejutkan adalah walaupun ini belum dilakukan, ini sudah masuk ke dalam delik. Jadi bisa dilaporkan. Nah, jatuhnya adalah menghasut di muka umum. Nah, terus kemudian ini juga melanggar Undang-Undang Jalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Nah, ini juga menegaskan larangan terhadap perbuatan yang mengganggu fungsi jalan umum. Oke, clear semua ya. Nah, jadi intinya ini tidak diperbolehkan. Jadi ada dua undang-undang yang dilanggar apabila sampai usaha untuk memblokir jalan tol itu terjadi. Ya, walaupun kita tidak tahu nih apakah cuman sekedar omon-omon gitu kan, sekedar ancaman menakut-nakuti, karena kan modelnya seperti inilah ya gaya-gaya Bapak ini kan gitu ya kan. Menakut-nakuti, mengancam, mengajak orang. Nah, itu intimidasi lah intinya. Terus kemudian potensi sanksi pidana. Nah, pelaku dapat dijerat pasal-pasal terkait perusakan fasilitas umum, perbuatan tidak menyenangkan atau mengganggu ketertiban umum dengan ancaman denda dan atau pidana penjara, tergantung pada dampak dan niat perbuatan tersebut. Oke, Lur. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan yang mengganggu fungsi jalan itu telah diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Nah, berikut adalah bunyi dari pasal tersebut. Pasal 63, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah atau 1.500.000.000 rupiah. Dan sebenarnya hal ini juga pernah diulas oleh salah satu portal berita mainstream yang ada di Indonesia, bahwasanya jangan sembarangan aksi demo tutup jalan tol itu bisa dipidana penjara. Nah, harusnya ini juga menjadi bahan gitu ya, sebelum orasi harusnya dipelajari dulu. Apalagi ini kalau kita tahu Bapak ini dia seorang sarjana hukum, ya masa dia nggak tahu masalah ini. Kalau dianggapnya ini ruang tertutup ya nggak juga, karena untuk berorasi ataupun pada saat berdemo itu adalah di ruang terbuka dan termasuk ataupun relevan dengan
di muka umum. Oke Lur, nah jadi harusnya dipelajari dulu karena ternyata gitu kalau ini terjadi maka masyarakat pun bisa melaporkan gitu Lur ya. Nah karena apa alasannya? Ini adalah dampak sosial dan ekonomi. Penutupan tol itu menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan. Nah operator tol dan perekonomian secara keseluruhan karena terhambatnya arus barang dan jasa. Jadi karena keinginan mereka ini merugikan banyak orang gitu ya, seperti juga masalah UMK dan UMSK ini juga mereka tuh ngotot banget pengen dipenuhi keinginannya ya kan, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan standar yang mereka buat yang menurut mereka itu adalah yang paling relevan. Nah padahal di sini Kang Deddy Mulyadi itu melihatnya dari titik tengah, tetap dinaikkan gitu walaupun tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah dengan harapan apa? Perusahaan-perusahaan itu tetap bisa bertahan. Kan gitu, logikanya gini, kalau ini dinaikkan sesuai keinginan mereka, terus tiba-tiba perusahaan tutup, buat apa? Masuk akal kan? Make sense kan? Nah jadi mendingan diambil jalan tengah, perusahaan tetap bertahan, buruh tetap bekerja. Karena kalau perusahaan ini tutup atau gulung tikar karena tidak mampu lagi membiayai operasional mereka, maka akan lebih banyak lagi pengangguran. Paham ya Lur ya? Nah, masyarakat itu bisa melaporkan ya kan kegiatan seperti ini apabila ini terjadi. Sampai terjadi penutupan 11 jalan tol di Jawa Barat. Oke, tadi alasannya adalah masalah sosial dan ekonomi. Dan masyarakat yang dirugikan akibat penutupan pintu tol oleh aksi massa bisa melakukan tuntutan kepada para pelaku. Oke, jadi baik melalui jalur pidana maupun perdata. Jadi double Lur. Pidananya bisa melalui pidana, melalui perdata juga bisa. Oke, nah ini cukup serius, makanya ya harusnya hati-hatilah gitu ya, jangan sampai mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Nah untuk jalur perdatanya adalah masyarakat yang mengalami kerugian nyata, misalnya kerugian ekonomi gitu karena terlambat mengirim barang, atau kerusakan fasilitas atau biaya tambahan gitu akibat pengalihan rute. Nah itu berhak mengajukan gugatan perdata alias dasar perbuatan melawan hukum atau PMH untuk menuntut ganti rugi. Nah gugatan ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Nah jadi logikanya gini, kita menuntut, ngotot banget menuntut ya kan, yang ada ketika mereka menuntut berhasil juga belum tentu melakukan aksi penutupan jalan tol, yang ada mereka bisa dituntut balik oleh siapa? Oleh masyarakat yang dirugikan. Bayangkan ketika jalan tol ini ditutup, banyak sekali orang yang mengalami kerugian, baik itu perusahaan, perorangan maupun korporat. Nah harusnya mereka mengirim gitu kan barang dengan biaya sekian jadi membengkak karena ada pengalihan rute, atau karena keterlambatan mereka akan mendapatkan penalti atau segala macam. Nah ini bisa menuntut secara perdata. Oke, dan bayangkan banyak sekali masyarakat yang bisa menuntut. Jadi kita pun yang merasa dirugikan, ya misalnya semacam supir Grab gitu atau supir Gojek atau apapun lah gitu yang berhubungan dengan pengiriman baik itu barang maupun orang, itu bisa melakukan penuntutan terhadap aksi penutupan jalan tol. Nah, lalu pertanyaan adalah apakah yang dilakukan oleh Bapak ini itu termasuk menghasut? Ya, jawabannya adalah termasuk menghasut. Jadi mengajak atau menghasut orang lain untuk melakukan aksi pelanggaran hukum dapat dipidana di Indonesia. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya dalam pasal-pasal mengenai penyertaan atau deal naming dan penghasutan atau uitlocking. Apa yang dilakukan oleh beliau ini gitu kan di muka umum saat melakukan orasi mengajak orang untuk melakukan penutupan jalan tol, itu adalah perbuatan menghasut dan ini jelas sekali melanggar hukum. Nah lalu ada penyertaan di pasal 55 KUHP menyatakan bahwa mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Nah jadi kita sepakat dulu ya bahwasanya menutup jalan tol itu adalah perbuatan pidana. Nah kegiatan mengajak orang untuk melakukan pidana dalam hal ini adalah menutup akses jalan tol itu dapat dipidana. Jadi mengajak orang lain secara aktif untuk melakukan pelanggaran hukum dapat dianggap sebagai turut serta atau menyuruh, memerintahkan untuk melakukan perbuatan pelanggaran pidana. Nah untuk tingkat keberhasilannya sendiri ini seseorang dapat dipidana karena menghasut meskipun pelanggaran hukum yang dihasutnya belum terjadi atau tidak berhasil dilakukan. Wah ini yang bahaya. Jadi
Gini ya, kan ini ngajak orang, dalam hal ini adalah anggotanya sendiri gitu, untuk melakukan pemblokiran 11 jalan tol di Jawa Barat. Ternyata kegiatan ini tidak jadi dilakukan, tapi sudah terlanjur diucapkan, ataupun sudah dilakukan tapi tidak berhasil karena mungkin ada, penghalauan gitu dari pihak keamanan. Nah, ini bisa dipidana. Terlalu beresiko sih sebenarnya. Makanya kadang-kadang gini ya, inilah pentingnya kita mengendalikan mengendalikan emosi, kemudian kita fokus terhadap tujuan gitu. Nah, saat berorasi kadang-kadang orang terlalu bersemangat atau terlalu over gitu kan, atau terlalu menggebu-gebu, atau ada dalam hatinya itu ada semacam kebencian yang mungkin tidak tersalurkan. Nah, pada saat orasi itu dia lupa gitu, bahasanya itu direkam oleh orang lain dan kemudian bisa jadi langsung masuk ke media sosial dan dikonsumsi oleh orang lain. Padahal banyak sekali di sini pasal yang dilanggar, baik itu kejadian ini ketika terjadi gitu ya. Nah, sebelum terjadi pun ataupun tidak jadi dilakukan, akan tetapi sudah terlanjur diucapkan, ini pun berpotensi melanggar hukum. Oke, Lur? Mas. Nah, tindakan mengajak atau memprovokasi buruh saat demonstrasi untuk melakukan aksi pidana itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan hasut yang dapat dipidanakan. Perbuatan ini dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ya. Nah, unsur di muka umum itu sangat relevan dalam konteks demonstrasi. Pasal 55 ayat 1 ke-2E KUHP tentang penyertaan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana. Dan dengan demikian individu yang terbukti melakukan hasutan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana. Ya, Mas? Udahlah gitu ya, maksudnya gini. Kalau memang ada, ini punten ya, ini sekedar saran aja. Ya, kami berusaha netral walaupun kami jujur kami adalah pendukung Kang Deddy Mulyadi, akan tetapi kami juga merasakan gitu apa yang buruh rasakan. Kita coba berempati lah. Dan ini yang selalu diajarkan oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita melihat situasinya, kita harus bisa melihat secara luas. Pertama, urgensinya ini apa? Ketika kita dinaikkan, kan kita sudah dinaikkan nih. Cuman akan tetapi kenaikannya itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Intinya ini kan sudah naik, Mas. Ya, benar nggak? Walaupun tidak sesuai. Nah, disitulah harusnya kita memiliki empati. Kita harus bisa mengambil satu titik di mana ini kan sudah dilakukan oleh gubernur. Nah, gubernur pasti punya pertimbangan. Langkah pertama yang harusnya dilakukan adalah nanyain alasannya apa. Gitu. Jadi jangan kita koar-koar seolah-olah kita adalah jagoan. Karena punten ini ya, hal-hal yang kayak gini masyarakat sekarang tuh nggak suka. Tindakan-tindakan intimidasi itu sangat beresiko tinggi. Pertama, ketika ini dilakukan, entah itu di jantung ibu kota ataupun di ibu kota Jawa Barat ataupun di mana saja lah, dan ini diliput oleh media, maka orang ataupun siapapun gitu yang ingin berinvestasi ke kita itu pasti nggak jadi. Dan perlu kita ingat kalau kita bicaranya adalah di negara kita ini gitu ya, perusahaan-perusahaan raksasa itu kan belum ada yang mau investasi secara total di sini. Ya, misalnya kayak Nvidia, misalnya kayak Foxconn, kayak Apple, itu nggak ada. Jadi ini harus kita perhatikan juga. Kalau kita ingin bicaranya adalah kesejahteraan, menurut hemat kami, mendingan kita expand skill gitu. Jadi alangkah baiknya kalau serikat buruh ini melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi terhadap hal-hal peningkatan SDM. Nah, contoh misalnya bagaimana menjadi affiliate, bagaimana menjadi konten kreator, bagaimana menjadi berjualan foto gitu kan di website, bagaimana cara berjualan online. Ini adalah sebuah sumber daya yang harus dikembangkan daripada kita menuntut. Konsepnya sangat sederhana. Kalau kita sudah tahu bahwasanya satu sumber air atau sumur itu hasilnya adalah 10.000 liter air per satu bulan, maka mau kita otak-atik, mau kita bagaimanapun juga, kalau tetap stoknya segitu ya akan tetap segitu. Nah, bukankah lebih baik kalau kita tambahkan sumber air baru? Maksudnya apa? Nah, misalnya kita kan sebagai karyawan nih, sebagai buruh, nah gajinya udah segitu nih, kan? Mau kita bagaimanapun juga, ya kan ada tarik menariknya gitu. Kalau kita paksakan mungkin bisa naik
gitu. Kita paksakan nih menjadi 12.000 liter per bulan atau 15.000 bahkan. Akan tetapi kan akan cepat habis stok yang di bawah tanah. Ini analogi sederhana kami aja gitu. Jadi bukan cacat logika ini ya. Ini adalah analogi sederhana kami. Daripada kita buang-buang waktu ngotak-ngatik sumur itu, belum tentu juga hasilnya sesuai harapan, bukankah lebih baik kita cari titik lain yang kemungkinan besar di bawahnya itu masih ada sumber air untuk memenuhi toren kita. Nah, ini logika sederhananya seperti itu ya. Jadi daripada ya kan kita ngotak-ngatik yang ada, mendingan kita expand diri, kita bikin buat pelatihan SDM supaya SDM ataupun anggota kita itu bisa mendapatkan kesejahteraan dari cara yang lain. Ada unsur tambahan, ada unsur expand. Kira-kira sampai sini ngerti nggak? Nah, jadi yang digali itu adalah bukan sistemnya, bukan yang diacak-acak itu, bukan konsepnya, tapi SDM dari buruh itu sendiri, kalau alasannya adalah untuk mensejahterakan. Itu opsi pertama. Yang kedua, kalau kita memang ingin bicaranya sejahtera, kan banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Selain kita menuntut, meminta. Karena jujur di agama kami yang namanya meminta itu juga gak baik gitu. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita meminta-minta, apakah itu kuat? Kita lemah. Kalau kita kuat, kita tidak akan pernah meminta. Oke? Nah, jadi alangkah lebih baiknya ini dipelajari lagi lebih dalam. Daripada membuat sebuah divisi infokom dan propaganda, mendingan dibuatlah sebuah pelatihan SDM, terutama yang berhubungan dengan skill di sosial media. Jadi nggak usah anti terhadap konten, tidak usah anti terhadap hal-hal yang berhubungan dengan digital. Kita harus bisa mengikuti ritme. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai kapasitas kita. Dan kami yakin banyak sekali dari rekan-rekan kami, dari saudara-saudara kami, dulur-dulur kami, kaum buruh yang memiliki kapasitas kepintaran yang sangat luar biasa. Jadi ini harus digali, harus dibuka agar mereka bisa mensejahterakan dirinya dan keluarganya melalui skill yang mereka punya. Oke? Nah, kesimpulan dari video ini adalah, pertama, jangan kita sembarangan untuk melakukan orasi yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Walaupun kejadian itu tidak sampai terjadi atau sudah dilakukan tapi tidak berhasil, maka kita sebagai personal yang melakukan hasutan di muka umum itu bisa dituntut oleh siapapun. Dalam hal ini adalah masyarakat yang terdampak. Dan kesimpulan kedua adalah alih-alih kita itu terlalu banyak menuntut, kita itu mengujar kebencian dimanapun kita berada, membuat orasi yang hanya menimbulkan rasa gitu, dendam gitu, ataupun ya apalah gitu ya. Intinya tidak suka lah. Mendingan kita sibuk upgrade komunitas kita. Kita perbaiki sistem di organisasi kita. Kita buat transparansi publik tentang anggaran-anggaran yang kita terima. Itu akan justru jauh lebih baik. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada data, fakta, narasi maupun opini yang masih belum tepat. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok mangga silakan berkomentar, akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk selalu baik dan juga bijak. Karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.